Halo, selamat datang di channel Hudamed, channel yang akan membahas soal-soal UTBK SNBT, terutama subtes pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Tapi sebelum kita lanjut, bisa di-subscribe dulu, kemudian di-like video ini, biar kami semakin semangat untuk update soal-soal terbaru, terutama UTBK SNBT tahun 2025. Oke, ini adalah soal asli UTBK SNBT tahun 2024 penalaran matematika ya. Ini teks pertamanya, ada 4 soal di sini dari 20 soal. Nanti rencananya akan kita bahas sampai full 20 soal, tapi untuk video ini kita bahas yang teks pertama dulu. Ini berkaitan dengan aritmetika sosial ya. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta. Kemudian toko memberikan diskon 20%. Nah, diskon ini berlaku di awal ya. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besaran sama mulai dari bulan kedua. Kemudian dia juga dikenakan bunga tunggal 6% per tahun. Dan uang muka minimal adalah 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel harganya 90.000. Oke, ini informasi yang kita dapatkan dari permasalahan soal. Sekarang kita mulai eksekusi untuk mengerjakan soal nomor 1 tadi ya. Berarti di sini pertanyaannya Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur, ia juga ingin membeli anti gores, casing dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal berapa? Jadi agar uang yang digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal, maka betul sekali, uang mukanya harus minimal 10% dari 10 juta yaitu 1 juta ya. Jadi nanti uang mukanya harus 1 juta. Yang di bawah 1.500.000 buat bayar uang muka 1 juta berarti tinggal 500.000. Untuk beri anti gores 150.000 berarti tinggal 350.000. Dikurangi lagi dengan membeli casing yang harganya 90.000 berarti tinggal sisanya 260.000 untuk memberi nomor perdana beserta pulsanya ya. Jadi di sini untuk nomor 1 pertama jawabnya yang C, 260.000 rupiah. Udah ya. Jadi memang salah satu tips untuk menyelesaikan soal penalaran matematika, setiap ada permasalahan kerjakan berurutan. Karena biasanya nanti saling terkait ya antara soal nomor 1 dengan yang lainnya. Coba kita lihat keterkaitan dengan soal-soal berikutnya. Untuk nomor 2, masih dalam permasalahannya Pak Budi ini ya. Pak Budi membeli ponsel X dengan uang muka minimal ya, jelas uang mukanya minimal, jadi yang 1 juta tadi, mengangsur sebanyak 20 kali. Nah, angsuran yang harus dibayarkan Pak Budi setiap bulannya itu berapa? Berarti gitu ya maksudnya ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan konsep bunga tunggal yang di SMP dulu ya. Angsuran kan MN. MN-nya ini ya. M0 atau ini pokoknya ditambah I kalikan ini suku bunga ya. Di sini suku bunganya berarti 6%. Jadi ini pokoknya, kemudian yang belakang ini adalah bunganya. Kenapa ini N per 12? Karena kalau kita perhatikan periode bunganya per tahun, tetapi angsurannya adalah per bulan. 20 kali ini maksudnya 20 bulan. Maka kita harus konversi. N yang 20 ini kita akan ubah menurut periode bunga ya. Jadi ini N-nya, kemudian 6% ini adalah I-nya. M0-nya berapa? Nah, M0-nya ini kita hitung dari harga ponsel setelah diskon, kemudian nanti dikurangi dengan uang muka minimal ya. Di harga ponsel setelah diskon kan 8 juta. Kemudian pokok atau M0-nya berarti 8 juta dikurangi dengan uang muka yang minimal tadi yaitu 1 juta, sehingga M0-nya adalah 7 juta rupiah. Sehingga dapat kita hitung angsurannya yaitu M0 ditambah I kalikan N per 12 kalikan M0 dibagi dengan N. Kenapa ini dibagi dengan N? Ya karena mau kita cari per bulannya itu harus dibayar berapa. Di sini N-nya adalah 20. Sehingga kita hitung 1 juta ditambah N-nya. I-nya adalah 6% tadi ya. Atau bisa kita tulis 6 per 100 kalikan N-nya 20 dibagi 12. Kalau misalkan ini periode bunganya per semester ya berarti nanti di sini per 6. Per catur bulan berarti di sini per 4 ya. Nah, kita hitung 6 sama 12 kita sederhanakan.
1, di sini 2, kemudian 20 sama 100, sini 1, sini 5 ya. 5 kalikan 2 kan 10. Nah, ini bisa disederhanakan, nolnya hilang 1 ya. Sehingga tinggal pembilangnya adalah 7 juta tambah 700.000 bagi 20 atau 7.700.000 dibagi 20 itu hasilnya adalah 385.000 sehingga nanti jawabnya yang B. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3 ini ada Bu Ati. Ceritanya Bu Ati juga ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal ya, sama kasusnya seperti Pak Budi tadi. Sehingga nanti M0-nya pun juga sama di sini ya. Nah, di sini sudah disebutkan beliau akan mengangsur setiap bulan 400.000. Kecuali ya, ada keterangan ini kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Jadi dengan mengangsur 400.000 ini mungkin angsuran terakhir nanti kurang dari 400.000. Nah, kira-kira ini Bu Ati perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Kita coba hitung ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah model matematika dari tadi persamaan angsuran ya, yang di nomor 2 tadi. Tapi di sini ya, karena tadi mungkin angsuran terakhirnya kurang dari angsuran sebelumnya, maka angsuran yang diberikan dengan nilai 400.000 ini mungkin nilainya akan lebih dari angsuran yang dihitung dengan menggunakan rumus ya. Nolnya sama ya dengan soal nomor 2 yaitu 7 juta. Sehingga 400.000 ini prosesnya sama, hanya N-nya yang beda di sini ya. N-nya yang mau kita cari, N-nya bisa kita pindah ke ruas kiri. 400.000 N lebih dari sama dengan 7 juta ditambah 6/100 kalikan N per 12 kalikan 7 juta. Jadi ini I-nya juga masih sama ya, pakai 6%. 100 sama 0-nya 2 ini bisa dihilangkan. Kemudian 6 sama 12 kita sederhanakan. 70 bagi 2, 35 ya. Sehingga bisa kita tulis 400.000 N lebih dari sama dengan 7 juta plus 35.000 N. 35.000 N-nya pindah ke kiri, 400.000 kurangi 35.000 itu kan 365 ya. Sehingga nanti kita peroleh N-nya adalah 7 juta dibagi 365.000 atau 19,18. Nah, kalau misalkan Bu Ati ini ngangsurnya cuma 19 kali, ini pasti kurang ya. Belum memenuhi pokok beserta bunganya ya. Maka ini harus kita bulatkan ke atas karena sesuai dengan tandanya lebih dari sama dengan. Berarti nanti N-nya sama dengan 20. Berarti jawabnya yang D. Gitu ya. Nah, kemudian soal keempat nih, soal terakhir di permasalahan ini, ceritanya begini. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian dengan mengangsur tanpa uang muka. Jadi diangsurnya tanpa uang muka. Angsuran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, dan seterusnya sampai 0 rupiah. Nah, kira-kira nih, dengan model pembayaran seperti ini nanti kalau dibandingkan dengan harga resmi, akan lebih mahal berapa rupiah? Nah, kita coba jabarkan ya. Ini angsuran pertamanya 1.400.000, angsuran keduanya 1.300.000, dan seterusnya hingga 0 rupiah. Berarti kita sama aja harus menjumlahkan ini. Ini kalau kita cermati kan membentuk suatu deret ya. Namanya deret aritmetika. Selisihnya selalu sama, berkurang 100.000, 100.000 gitu kan. Sehingga A-nya ini 1.400.000, bedanya minus 100.000. N-nya ada 14, jadi kita cuma hitung dari 1.400.000 sampai 100.000 aja. Karena 0 ini kalau dihitung kan nggak pengaruh ya dari perhitungan ya. Itu cuma 1.400.000 sampai 100.000. Ini kan ada 14 suku. N-nya ada 14, dengan UN-nya ini 100.000 ini ya. Kita akan gunakan formula SN dalam deret aritmetika untuk menentukan total pembayaran dengan cara pembelian ini, yaitu SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN ya, ingat ya. Nah, N-nya tadi 14 per 2, A-nya 1.400.000, UN-nya 100.000. Kalau dihitung berarti 7 kali 1.500.000 atau 10.500.000. Nah, ini berarti lebih mahal berapa nih? Betul sekali, lebih mahal 500. Jadi jawabnya yang E ya. Gitu. Terima kasih.